Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dosen yang telah mengampu mata kuliah blockchain, yaitu Bapak Safrian Andromeda, STMT. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi virtualisasi jaringan, layanan servis, dan manajemen perangkat lunak virtualisasi. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Mauludi Melani dengan NPM 21103116012, dan kemudian kepada saya sendiri, Sandi, dengan NPM 2110631160022, dan yang terakhir yaitu adalah Dava Hiban Syabana dengan NPM 2110631160038. Baik, pada kesempatan ini kelompok 5 akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama dari virtualisasi jaringan, dan yang kedua layanan service management, dan yang ketiga perangkat lunak virtualisasi. Baik, sebelum kita menyampaikan materi terkait definisi virtualisasi ataupun materi yang lainnya, izinkan saya untuk menjelaskan terkait server dari virtualisasi dan kemudian networking virtualisasi. Bahwasanya untuk teknologi virtualisasi ini tidak luput dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari networking ataupun jaringan dan kemudian server itu sangat berpengaruh dan berkesinambungan besar. Dan mungkin teman-teman dapat dilihat dari layar yang kita share screen. Baik, bisa kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait definisi virtualisasi jaringan yang akan disampaikan oleh Teh Maudi. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, dengan virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan dibuat atau dirancang untuk menunjang optimalisasi jaringan dari kecepatan transfer data, fleksibilitas, stabilitas, kendala, dan keamanan. Untuk tujuan dan manfaatnya akan disampaikan oleh Kang Dava. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu mengenai tujuan virtualisasi jaringan. Di sini yaitu dapat melakukan suatu akses pada aplikasi dengan melalui suatu jaringan yang berasal dari semua alat. Lalu selanjutnya ada suatu keamanan dan kemudahan dalam mengelola lingkungan. Lalu ada aplikasi dapat tetap berfungsi dengan sistem operasi yang memiliki tipe yang berbeda. Lalu dapat mempersingkat waktu dalam menjalankan suatu aplikasi. Dan yang terakhir, optimalisasi utilitas pada suatu sistem tunggal. Lalu selanjutnya ada 3 manfaat dalam menggunakan virtualisasi jaringan, yaitu pertama, efisiensi biaya. Lalu yang kedua, tidak perlu melakukan suatu backup. Lalu yang ketiga, tidak mudah panas. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan virtualisasi, yaitu pengurangan biaya investasi hardware, lalu kemudahan backup dan recovery. Lalu ada pula kemudahan development, lalu mengurangi panas, mengurangi biaya space, kemudahan maintenance dan pengelolaan, lalu standarisasi hardware dan kemudahan replacement. Lalu yang ketiga, ada kerugian dalam virtualisasi. Kerugian dalam virtualisasi ini yaitu dalam penggunaan virtualisasi memiliki resiko, yaitu satu pusat masalah. Artinya, jika server induk bermasalah, maka semua sistem virtualisasi mesin di dalamnya tidak bisa digunakan, atau akan diadakannya suatu maintenance pada jaringan tersebut. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang tinggi. Untuk selanjutnya, mengenai web service akan dibacakan atau dijelaskan oleh Kang Sandi. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Dava. Untuk web service sendiri itu apa gitu ya teman-teman? Merupakan suatu konsep yang membantu para programmer untuk membuat suatu aplikasi ataupun berbasis web dengan fungsi dan di atas platform mereka web itu sendiri. Dan kemudian dalam beberapa kasus coding-coding yang akan dihasilkan oleh programmer yang akan menyewa beberapa layanan dalam membagikan share-nya dan dikumpulkan dalam penyimpanan data yang dikelola oleh provider. Nah, jadi pada layanan ini web service
service provider hanya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola infrastruktur penunjang. Sedangkan pada layanan web service ini, secara umum provider berusaha untuk menyediakan dan memberikan sekumpulan data ataupun tools atau aplikasi penunjang yang lengkap yang dapat mempermudah para programmer aplikasi web untuk membuat aplikasi. Jadi web service ini sebagai penunjang dan mengembangkan suatu service web. Dan kemudian ada beberapa tiga juga yang akan dikembangkan layanan web service, yaitu dari 3 faktor. Yang pertama dalam penyediaan sarana berbasis aplikasi yang memungkinkan dari para programmer mengirimkan, meruntuhkan, membangun untuk membuat suatu aplikasi. Dan kemudian dalam penyediaan sarana juga bagi user ataupun pengguna untuk dapat menggunakan aplikasi. Dan kemudian programmer ini dalam web service dapat menyediakan sarana bagi pengguna atau programmer untuk dapat melakukan maintenance ataupun perbaikan secara mandiri dan mengintegrasi dengan aplikasi lainnya. Baik, dalam yang kita ketahui bahwasanya pada materi sebelumnya, di sini ada beberapa 3 macam service. Yang pertama dari SaaS ataupun Software as a Service, dan kemudian PaaS, ada Platform as a Service, dan yang ketiga ini ada IaaS ataupun Infrastructure as a Service. Dan untuk SaaS ini ada email, kemudian ada CRM, collaborative, dan RP, dan ini bukan konsumen. Dan untuk PaaS ataupun platformnya, kemudian di sini ada application ataupun development-nya, kemudian ada education support, dan ada webnya juga, dan kemudian ada streaming. Nah, untuk infrastrukturnya ada apa aja? Yang pertama dari caching, kemudian dari legacy, dan kemudian dari networking, dan yang terakhirnya adalah security ataupun keamanan. Nah, ini sebagai migrate tool. Baik, untuk pembahasan selanjutnya terkait perangkat lunak virtualisasi akan disampaikan oleh Temaudi kembali. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Sandi. Di sini saya akan menerangkan tentang perangkat lunak virtualisasi. Yang pertama yaitu desktop. Desktop adalah tampilan layar utama yang terdapat pada perangkat PC atau media lainnya yang bersifat digital. Nah, di sini ada 2 desktop, yaitu VMware dan OpenStack. Nah, yang pertama yaitu ada VMware. VMware adalah software virtualisasi yang biasanya digunakan untuk membuat virtualisasi server, komputer, sistem operasi, strong device, aplikasi, dan jaringan. Kemudian ada OpenStack. OpenStack adalah sebuah layanan sistem operasi komputasi awan, open source, yang dapat digunakan untuk manajemen sumber daya komputasi besar, penyimpanan dan jaringan di semua data center dalam satu tampilan dashboard web-based IIS. Nah, kemudian di sini ada jenis server. Jenis server ini yaitu Frogmok, adalah distribusi sistem operasi Linux yang memfokuskan penggunaannya sebagai server platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen melalui web. Sekian mengenai virtualisasi perangkat lunak. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Dava dan kemudian kepada Teh Maudi atas penjelasannya dari pemaparan perangkat lunak virtualisasi, dan kemudian ada keuntungan dan kerugian dari virtualisasi dan layanan jaringannya. Nah, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait beberapa kesimpulan, yaitu dari virtualisasi, bahwasanya virtualisasi jaringan melibatkan pembagian dari bandwidth yang tersedia menjadi saluran. Kemudian ini secara independen, dan yang akan ditugaskan kembali secara real time untuk memisahkan server ataupun perangkat jaringan. Kemudian dari virtualisasi jaringan ini akan tercapai dengan menggunakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang biasanya yang saya tadi jelaskan, ada web service, kemudian dari infrastruktur, kemudian dari platform. Nah, di sini kita akan gabungkan komponen jaringan. Yang pertama kita gabungkan terlebih dahulu jaringan lokal, dan kemudian kita membaginya menjadi jaringan virtual. Nah, setelah itu kita sedangkan dari kedua konfigurasi ini secara sistem tunggal dengan wadah membuat jaringan dalam kotak. Dan kemudian dalam layanan service juga yang tadi kita sampaikan, ataupun dari Teh Maudi dan Kang Dava sampaikan, bahwasanya manajemen perangkat lunak virtualisasi kita bisa artikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi dari sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya sistem operasi dan perangkat storage ataupun penyimpanan data,
atau sumber daya jaringan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukup lagi, maka kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau menindaklanjuti virtual secara server ke yang lainnya yang lebih powerful. Dan sedangkan pada layanan web service, secara umumnya provider berusaha untuk menyediakan dan memberikan sekumpulan tools atau aplikasi penunjang yang lengkap yang dapat mempermudah programmer. Dan untuk aplikasi web ini kita harus benar-benar kita tunjang kembali bahwasanya dalam perangkat lunak virtualisasi adalah proses berbasis software ataupun virtual dari representasinya dari sesuatu baik itu aplikasi virtual, kemudian server ataupun ruang penyimpanan dan koneksi. Dan dari beberapa yang kita sampaikan dari presentasi ini kita menemukan beberapa saran. Yang pertama, kita berdasarkan makalah yang kita susun ataupun dari PPT yang kita sajikan, ada saran yang pertama yaitu adalah perangkat lunak Proxmox ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dalam mendukung ataupun mensupport dari resource yang tidak menggunakan virtualization teknologi, dan sehingga semakin banyak yang dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat lunak ini. Dan sebelumnya pada awal sebelum kita jelaskan terkait definisi virtualisasi, kita sudah jelaskan bahwasanya ada networking server, dan networking virtualisasi, dan server networking. Dan kemudian pada poin pembahasan saran kedua ini, ada kita membangun virtualisasi yang dianjurkan untuk membangun spesifikasi hardware yang baik. Jadi pada kesimpulan dan saran ini kami kerucutkan bahwasanya virtualisasi ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, terkhususkannya pada orang-orang programmer dan kita sebagai mahasiswa teknik elektro sebagai penunjang pada kegiatan perangkat lunak virtualisasi baik itu software ataupun hardware. Mungkin dicukupkan kesekian, bila mana ada salah kata perbuatan dari kelompok 5, mohon dimaafkan, dan lebihnya tolong kita gunakan untuk implementasi ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.